Kita sambil bacakan ya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada masukan right hand sebelum berbicara. Baik. Bagus dan sangat kreatif. Setiap pembawaannya mesti bagus dan sangat kreatif begitu ya. Semoga Bapak Ibu dan semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua selalu semangat ya dalam aktivitas kegiatan pagi hari ini. Kemudian saling menghargai, kolaborasi, akselerasi, dan kemudian bila ada pertanyaan di chat. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberikan masukannya, sudah mengetikkan pendapatnya. Tetap senyum. Oke, baik. Kita semua diminta untuk tetap senyum ya Bapak Ibu, walaupun sedang pusing. Tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan semua sudah selesai ya dalam pendidikan nilai ya Bapak Ibu, sudah nggak pusing lagi. Jadi kita mudah-mudahan nanti tetap senyum selalu sepanjang acara. Oke. Bahagia selalu, amin. Ya, jadi selalu bahagia. Ya, ini masukan-masukannya katanya semuanya positif ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Saling menghargai, tetap bagus dan sangat aktif, amin, menginspirasi, semoga tetap semangat, bahagia selalu, kolaborasi. Bila ada pertanyaan di chat, bahagia selalu. Jangan pusing-pusing ya, oke. Baik. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Mungkin diketik ya, Anto. Ya. Yakin usaha sampai, amin. Kayaknya ini kata-kata Bapak nih. Pak Anwar. Oke. Cukup ya Bapak Ibu mungkin? Apakah atau ada lagi? Cukup ya. Kesimpulannya secara umum, mudah-mudahan kita semua selalu bahagia, selalu senyum, dan apa yang nanti kita akan ikuti semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk semua ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tadi masukan-masukannya terkait dengan keberlangsungan acara kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hardianto untuk memaparkan materi yang pertama kali, nanti dilanjutkan dengan saya. Pada Pak Hardianto kami persilahkan. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Kepala SMA Negeri 47 Jakarta, Pak Anwar, alhamdulillah bersama kita ya Bapak dan Bapak Ibu pimpinan, ada juga di sini Pak Hendi, kemudian Bapak Ibu guru yang kami hormati dan kami sayangi serta banggakan. Izinkan saya dan Bu Erna untuk mendiseminasikan kait budaya positif dari program guru penggerak yang sudah kami pelajari. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, tadi kan jangan pusing-pusing ya. Oke, siap. Sebelum kita pusing, nggak pusing sih sebenarnya. Sebelum nanti kami tuh sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah kami pelajari dalam program guru penggerak
akan kami kepada Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi insight atau menjadi semangat buat kita untuk mendidik putra-putri kita sehingga mampu mencetak untuk generasi emas bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya ice breakingnya tentang tebak gambar. Ayo nih tebak kira-kira gambar apa nih Bapak Ibu. Nah, kami sudah mempersiapkan gambar-gambar. Silahkan Bapak Ibu tebak supaya hari ini kita fresh ya. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di kelas poinnya ya. Oke, ternyata belum ada yang berhasil menjawab ya. Ini jawabannya apa? Kira-kira Bapak Ibu boleh di open mute. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang benar adalah kuda. Ini kan gambar kuda, tapi L-nya diganti K ya. Oke, silakan untuk yang kedua, Bapak Ibu nanti kalau sudah punya jawabannya, kami akan sudah menyiapkan hadiah menarik ya Bu Erna ya, bagi nanti Bapak Ibu yang berhasil Ya, mendapatkan hadiahnya poin tertinggi. masih Nanti ada disimpan hadiahnya. Dia disimpan dulu. Oke, untuk pertanyaan kedua ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Silakan. Oh, ada yang udah jawab nih ya. Oke, bis yang sudah menjawab ini ada ulat bulu. Oke, kita cek apakah benar jawabannya ya. Oh iya benar, Masya Allah, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Jadi kita kasih poin dulu. Kita kasih poin. Oke. Kita ke pertanyaan berikut. Ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Ayo. Coba, ini kan masih pagi, jadi pikirannya masih fresh. Kira-kira ini gambar apa ya Bapak Ibu ya? Oh nih. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Ada yang menjawab katanya keledai. Apakah benar Bapak Ibu? Coba kita cek ya. Oh iya benar, keledai. Jadi kita kasih poin dulu. Ya. Ditambahi akhiran iya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Kira-kira ini gambar apa Bapak Ibu? Merah. Jadi yang jawab satu orang ya, luar biasa. Iya, merah. Iya, uri. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Singkong telur. Tangles. Halo. Singkong telur. Oh, tidak ada yang Oh, kelelawar. Dulu Bu, Pak, Bapak Ibu tadi dulu lagi mikir. Iya benar kelelawar. Singkong goreng. Oke. Kemudian ini gambar apa Bapak Ibu? Kemeja. Baju. Oh, Pak Girang. Kerah baju. Kerah baju. Kerah baju. Kerah baju. Oke. Keng, kerah baju. Wow. Ya, kok bau? Terbang sih. Bau. Coba jelaskan. Berbau bau. Dia kan ada J-nya.
Yo, J-nya apa? Kerbau. Ciri pentol. Itu dari mana? Kerbau. Bau. Bajunya bau. Oh, J-nya dicoret. Oh iya, J-nya dicoret ya, ketutup ya. Itu fokusnya Bapak Iya, Ibu fokus biasa ya. berarti Bapak Ibu. Badak bercula 1. Badak bercula 2. Badak, Pak. Badak, Pak. Ini badak. Tampak badak. Coba kita cek, iya betul. Dapat lagi. Oke, ini Itu goa itu, Bu. Goa. 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 Los Angeles lah. Oh, beruang. Sensus LA dapat lagi. iya bener ya, Masya Allah. Wah, luar biasa ya. Sama-sama Pak Anto. Oke. Terakhir nih Bapak Ibu ya. Beras beras. Pita nih pita. Dasi. Pita suara. Sudah jadi ular kobra. Panggilan. Ini ada yang udah menjawab ular piton katanya. Ular piton. Ular kobra. Ular. Oh, ular. Iya benar, ular Iya. piton. Ular. Kan ular kayaknya dihilangkan. Dari mana? Ular dari mana? Bisa bahasa Inggris, Pak. Karena dari bumi. Kita kan bahasa Inggris, Pak. Gunung. Soalnya saya Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. selesai ya berarti ya? Nah, jadi ini Smile Bitras ya Bapak Ibu ya. Dan izinkan kami berdua untuk mendiseminasikan budaya positif yang sudah kami pelajari dari modul yang ada dalam program pendidikan guru penggerak. Dan Bapak Ibu, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya positif, di mana budaya positif itu seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini nanti akan dibahas menjadi 2 termin pertama dari item 1 sampai 3 akan saya pandu, kemudian nanti untuk 4 sampai 6 akan dipandu oleh Bu Erna. Dan di sini kami akan hanya sharing ya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pemahaman lebih baik, silahkan nanti kita di sini diskusi. Dan tadi kata Bapak Kepala Sekolah, kita harus berkolaborasi untuk percepatan. Kemudian nah, tentang disiplin positif. Sebelum kita apa itu disiplin positif, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan disiplin positif, boleh menuliskan jawaban. Apa menurut pandangan Bapak Ibu tentang disiplin positif? Gitu. Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan responsnya. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Silahkan Bapak Ibu berpendapat bebas saja, karena di sini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan memperoleh kesepakatan yang sama.
Silakan Bapak Ibu boleh menjawab di handphone yang tadi sudah di-scan barcode-nya ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu ada yang langsung mau menyampaikan pendapatnya. Silakan. Boleh. Bu Aris mungkin. Nggak ada mic ya? Oke. Oh, ada nih dari disiplin positif. Berprasangka baik, mempunyai motivasi. Kemudian Bu Yahdiana menata diri agar lebih baik. Waduh, luar biasa ya. Bu Nina, Bu Neni, kemudian Bu Yahdiana menerapkan. Oke, siap. Kan sifat positif baik. Oke, dan Ibu yang kami hormati, disiplin positif itu berdasarkan modul yang kami pelajari adalah cara penerapan disiplin, tapi nanti tujuannya itu atau gunanya itu untuk mengajarkan agar anak itu mampu bertanggung jawab dan muncul kesadaran atau menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, seperti itu. Nah, disiplin positif itu dari diri untuk melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif pada diri murid dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau motivasi intrinsik, bukan dari motivasi eksternal, bukan karena mereka melakukan sesuatu perbuatan, bukan karena paksaan atau bukan karena ada ujian, atau karena ada hukuman, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu mengharapkan murid-murid itu kan tadi disiplin positif itu agar murid itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai yang sudah disepakati atau nilai-nilai yang harapannya tumbuh pada diri murid. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kira-kira nilai-nilai apa nih yang Bapak Ibu harapkan muncul atau nilai-nilai itu ada pada diri murid SMA 47 nih atau murid-murid kita. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa? Silahkan Bapak Ibu boleh menuliskan di handphone Bapak Ibu ya yang tadi sudah di-scan barcode-nya. Terima kasih. Kira-kira pertanyaannya, nilai apa yang ingin Bapak Ibu harapkan muncul di diri murid? Silakan Bapak Ibu, waktunya 3 menit. Oke, jujur, nilai kejujuran, nilai sopan santun, nilai tanggung jawab,
Oke, kita cukup saja. Di sini sudah, jadi Bapak Ibu yang tadi menjawab, kita mengharapkan murid-murid kita menginternalisasikan nilai antara lain nilai sopan santun. Kita mengharapkan murid memiliki sopan santun, kita mengharapkan murid yang disiplin, kita mengharapkan murid yang jujur dan juga murid yang bertanggung jawab. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kayaknya kita semua mengidam-idamkan murid yang memiliki nilai-nilai ini. Tapi Bapak dan Ibu, nilai-nilai yang menjadi tujuan pendidikan nasional itu sudah termaktub dalam episode belajar kurikulum merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi keenam nilai yang ingin ditumbuhkan dalam tujuan pendidikan nasional antara lain adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, nilai mandiri, nilai berkebinekaan global, nilai bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Sepertinya nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu sampaikan di slide sebelumnya itu sudah termaktub, sudah tercakup dalam keenam profil ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita akan masuk ke item yang kedua Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata setelah mempelajari modul motivasi perilaku manusia, di sini saya ada kasus. Kasusnya adalah gini. Sebagai seorang pendidik, saat kita diminta hadir mengikuti pelatihan, apa sih motivasi yang mendasari kita ikut pelatihan? Ada opsinya ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pelatihan karena takut dinas kalau nggak ikut, atau ditegur pimpinan kalau misalkan nggak ikut? Atau Bapak Ibu tipe yang kalau ikut pelatihan karena nanti dapat imbalan, dapat amplop ya Bapak Ibu, atau nanti dapat sertifikat nih karena sekarang kan lagi momennya PMM harus mengutip sertifikat ya. Atau Bapak Ibu tipe yang ingin karena memang ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Coba Bapak Ibu jawab dengan jujur ya. Silahkan boleh dijawab di handphone yang sudah Bapak Ibu scan barcode. Halo nih ya. Waduh. Ini ada satu Bapak Ibu guru yang sudah menjawab, jadi ikut pelatihan karena mau dapat amplop ya, atau dapat sertifikat kali ya. Coba, tapi ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini tidak ada salah dan benar. Ini cuma kita mau melihat. Jadi ternyata motivasi perilaku manusia tuh nanti ada beberapa tipenya. Oh, Masya Allah, ini ada yang ingin ikut pelatihan karena ingin mempelajari sesuatu yang baru, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa nih, salut ya. Tapi belum ada nih yang takut ditegur dinas ya. Oke, kita lihat dari kolom chat, mungkin ada yang lebih. Waduh, Bu Arit ya, ABC. Wah, oke. Bu Diana ingin menjadi pembelajar panjang hayat, luar biasa. Dia menjawab siapa ya? Oh, Bu Fitri ingin menjadi pembelajar panjang hayat, oke. Kemudian Putih ingin mendapatkan penghargaan imbalan, oke siap. Oke. Baik. Gitu kan? Nah, ternyata Bapak Ibu setelah disarikan, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi murid kita juga sama Bapak Ibu. Dia suatu perbuatan atau tingkah laku yang dia tunjukkan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut akan hukuman. Ada juga tipe yang kedua, yaitu mengharapkan imbalan atau penghargaan.
Jadi ada juga murid yang semangat ketika mengetahui gurunya memberikan imbalan atau misalkan memberikan reward ya, seperti itu. Nah, kita juga mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin tadi ada yang menjawab mengikuti pelatihan karena tujuannya ingin mendapatkan mungkin sertifikat seperti itu ya. Ada ketiga nih Bapak Ibu, yaitu motivasi atau perilaku yang ditunjukkan oleh individu itu tujuannya untuk agar mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Seperti tadi, contoh kasus kalau misalkan kita ikut pelatihan, tapi tujuannya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena ilmu semakin berkembang pesat, jadi kita tidak mau ketinggalan, kita harus selalu menjadi pembelajar sejati, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mengharapkan murid itu memiliki motivasi belajar yang seperti apa? Yang takut kalau misalkan mendapatkan hukuman, atau mengharapkan murid yang menginginkan imbalan atau reward, atau menginginkan memiliki murid yang memang belajar karena untuk kebutuhannya, sehingga sesuai dengan nilai-nilai dianutnya untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, silakan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Gitu ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, sedang mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Jadi pengkondisiannya cukup lama ya Bapak Ibu ya. Akhirnya Bu Anas berpikir murid-muridnya dan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu akan mendapatkan bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi itu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke dalam kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi yang mendasari perilaku murid-muridnya Bu Anas itu apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi pribadi yang mereka harapkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab pada handphone yang sudah di-scan barcode-nya ya. Apaan ya? Nggak apa-apa Pak. Jadi ya. Ya.
Oke, di sini ada yang sudah menjawab. B, mengharapkan imbalan. Silahkan Bu, siapa ini? Pak Novel ya, boleh berkomentar Pak Novel, silahkan. Baik, Kenapa Bapak alasannya menjawab ini B? baik. Ini suaranya dari sana. Oh ya. Baik. Jawaban B, mengharapkan imbalan Pak Hakim sebagai motivasi mendasari perilaku motif Bu Anas tersebut, karena terlihat jelas perbedaannya ketika Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru, dan Pak Heru tidak tahu tentang mekanisme ada stiker bintang untuk merapihkan barisan. Ternyata ya berganti guru, maka kembali lagi ke kondisi aktif gitu, sehingga terlihat di situ yang apa yang jadi motivasi dari si anak-anak ya stiker, karena stiker ingin dapat stiker mereka happy. Jika tidak ada stiker, Pak Heru nggak tahu ada stiker juga dari Bu Anas, mungkin Bu Anas nggak mau atau belum sempat karena kondisi sakit. Lain ceritanya kalau memang Bu Anas menyampaikan nanti ada stiker, mungkin akan happy kembali siapapun gurunya, tapi ada mekanisme stiker di sana. Jadi Pak Anto, apakah saya dapat stiker nih di sini biar rapi kembali? Itu pertanyaan. Terima kasih Pak Anto, demikian. Siap, luar biasa, Masya Allah. Jawabannya, analisisnya luar biasa ya, Pak Novel. Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini murid-muridnya Bu Anas memiliki motivasi agar mendapatkan stiker. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Betul, luar biasa. Kita kasih aplaus ya buat Pak Novel. Alhamdulillah dapat stiker. Stiker ya, nanti stikernya kita carikan belakang. Stiker pocong. Oke. Siap, baik Bapak Ibu, untuk item yang terakhir dari saya tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah kan tadi mengharapkan murid memiliki nilai-nilai yang kita harapkan ya. Tadi ada yang menjawab nilai sopan santun, tanggung jawab. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, nilai-nilai itu harusnya akan menjadi tadi Bapak Anwar sampaikan supaya menjadi profil mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka acuannya adalah nilai. Jadi ketika mereka mau melakukan sesuatu, maka yang dipikirkan mereka ini sudah sesuai dengan nilai atau belum gitu. Nah, untuk menguasai itu, maka kita perlukan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kita mengenal sebelumnya adalah kesepakatan kelas atau kelas ya, tapi terjadi perbedaan kalau dalam modul yang kami pelajari antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas, guru harus bersama murid. Jadi harus ada kesepakatan untuk membentuk keyakinan kelas. Dan nantinya dari keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama-sama, itulah yang akan menjadi nilai-nilai yang akan menjadi profil baik dalam kesehariannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga atau masyarakat, dan itu harus menjadi identitas mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membentuk keyakinan kelas, langkah-langkahnya antara lain, pertama kita buat dulu kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Misalkan kita membuat kesepakatan kelas, masuk kelas tidak boleh terlambat atau masuk kelas tepat waktu. Kemudian tidak kebersihan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah peraturan kelas kita sepakati bersama-sama, dan ini Bapak Ibu, peraturan kelas dan kesepakatan kelas harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh sepihak. Jadi hanya guru saja yang mengintervensi muridnya, tapi murid juga bersama-sama gurunya untuk menyepakati apa aturan yang berlaku di dalam kelas.
Kemudian setelah kesepakatan atau peraturan kelas selesai, kemudian kalimat-kalimatnya harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Menarik Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh membentuk atau membuat aturan yang negatif? Jadi kalau kita ada kalimat negatif harus kita ubah menjadi kalimat positif. Karena berdasarkan ilmu psikologi, kalau kita membuat kalimat negatif, maka yang cenderung terpikirkan adalah yang negatifnya. Misalkan coba Bapak Ibu bayangkan ya, jangan memikirkan gajah. Pasti yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Gajah. Gajah, seperti itu. Nah, itulah dalam kita sebaiknya kalau ada peraturan kelas sifatnya masih kalimat-kalimat negatif harus kita ubah. Dari peraturan kelas yang sudah positif-positif tadi kalimatnya baru disarikan menjadi nilai-nilai yang akan menjadi identitas guru dan murid. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu selalu mengingatkan dan menguatkan keyakinan kelas setiap waktu supaya apa? Karena kan namanya kita sebagai manusia pasti ada melakukan kesalahan, sehingga kalau kesalahan nanti kita bisa mudah untuk melakukan restitusi. Nah, nanti restitusi akan disampaikan oleh jadi proses restitusinya akan mudah kalau misalkan siswa dan guru sudah menyepakati keyakinan kelas. Oke, dan ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kami. Jadi kami meyakini bahwasanya kami itu menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa saling hormat menghormati, disiplin dan kerjasama yang akan membentuk profil kita untuk menjadi generasi yang unggul kelak buat anak-anak. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua dari Bu Erna. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan yang saya sampaikan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto atas paparannya yang luar biasa ya. Tadi Bapak Ibu semua terlibat interaktif dan aktif. Mudah-mudahan masih berkenan untuk menyimak sampai akhir ya Bapak Ibu. Sekarang giliran saya. Sebelumnya supaya kita rileks dulu ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dengan musik ya Bapak Ibu. Mohon berkenan. Ya, ini kita ikuti dari musik yang saya ambil dari YouTube ya. Enak, creamy. Kamu udah minum semua hari ini. Hello everyone and welcome back to OT Closet. This is Miss Olga, occupational therapist. Let's warm up your hands to the song of the pool. Finish, we will open the Kinder Egg. Let's learn some hand gestures. Orange is to clap. Juice box is to tap. Ball is to roll. Kemudian untuk gambar circle is to point. Ya. When you see a coconut, tap your fist. Oke, kita mulai. Let's begin. Ya, semuanya mohon berpartisipasi ya supaya kita rileks Bapak Ibu. Yang video ya Bapak Ibu.我是森林中的候鸟，家住在美丽的半山腰，看太阳落下去又回来，世界太多美妙。我飞跳着动人的舞蹈，它的秘密没有人知道。美丽的白云悄悄呼吸，那是雨水的味道。清晨的阳光照大地，美丽的天空还有多高？候鸟在唱着动人的歌谣，歌声唱给那悲伤的人，把一切都忘掉。
海角，我是勇敢的小鸟，哪里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。噔哒哒噔哒哒噔哒哒噔，噔哒哒哒哒哒，哒啦啦哒哒啦啦啦哒哒啦啦啦啦啦，哒啦哒哒啦噔哒啦噔，噔哒啦哒哒哒，哒啦啦哒哒啦啦啦，哒啦啦啦啦啦啦。春天过去，居然是夏天；夏天过去，原来是秋天；秋天过去，就算是冬天。 Gimana Bapak Ibu masih 没有 fokus kah? 烦恼，没有花香，也没有树高，也没有迷人的外表，但我会陪你直到老，什么也不会计较。生命的转换在一瞬间。 希望的呼喊在天边，有姑娘在树上叫，唱着动人的歌谣，歌声唱给那悲伤的人，把一切都忘掉，要飞到天涯海角。我是勇敢的小鸟，哪里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。姑娘在墙上叫。 唱着动人的歌谣，歌声唱给那悲伤的人，把一切都忘掉，要飞到天涯海角。我是勇敢的小鸟，哪里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。哪里有永恒的微笑，给我温暖的怀抱。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦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 啦Oke. Panjang ya Bapak Ibu dan butuh kasih. Nanti kita bisa terapkan mungkin di kelas ya saat anak-anak memerlukan pembelajaran yang mungkin lebih fokus, kita persiapkan dengan ice breaking seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto bahwa ada 6 yang harus kami sampaikan. Saya ke bagian nomor 4 ya. Tadi sudah nomor 4 di mana? Mohon maaf. Ya, yang pertama tadi tentang disiplin positif dan yang kedua perilaku motivasi perilaku manusia dan yang ketiga keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah semakin paham ya mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudaya positif pada akhirnya dengan disiplin positif dan tadi di akhir dengan membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan dari nomor 4, 5, dan 6 ya, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Next. Ya, oke. Ya, tentunya kita pastinya tidak bisa kita pungkiri ya, Bapak Ibu ingin anak-anak atau murid-murid kita itu adalah murid-murid yang ideal, yang nurut, yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Gitu. Namun tidak sedikit dari anak-anak kita atau murid-murid kita itu dihadapkan pada keadaan misalkan melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, mungkin di antara kita selama ini kalau anak kita atau murid kita melanggar satu keyakinan kelas atau peraturan yang sudah disepakati, kita mungkin akan langsung atau menghukum mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu sebenarnya ya menurut didapatkan di pendidikan guru penggerak, kita mesti memahami dulu ya kebutuhan dasar manusia. Nah, saya mungkin di sini awali dengan pertanyaan Bapak Ibu. Nanti tolong ditulis ya, bisa di kolom chat atau di kelas poin yang sudah disiapkan. Jadi, kebutuhan manusia itu sebenarnya apa sih? Ya, di pengetahuan Bapak Ibu mungkin boleh di chat atau di kelas poin yang sudah tersedia. Kebutuhan manusia, kebutuhan kita butuh apa sih sebenarnya?
Untuk yang terkendala boleh di kolom chat ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bu Aris apa sih nih, boleh yang secara umum Bu? Boleh? Atau yang lainnya? Hmm. Wow, obet kan? Bisa nolak jawabannya. Oke, baik, ya ini ada beberapa di chat ya, di antaranya bertahan hidup, sisa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Ya, jadi seseorang melakukan sesuatu itu, atau ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita harus tahu dulu ya, Bapak Ibu, alasan mereka melakukan atau bertentangan kebajikan yang kita harapkan itu apa sih gitu. Jadi selama ini kita salah langsung menghukum atau langsung memberikan respon yang kurang baik kepada siswa-siswa kita, tetapi tentunya harapannya adalah kita menginginkan murid-murid kita menjadi siswa-siswa yang ideal menurut kehendak kita. Baik, selanjutnya next. Jadi ada beberapa yang mendasari atau kebutuhan dasar itu adalah yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Tahan hidup berarti seseorang anak itu siapapun kita pasti ingin hidup kita itu berlangsung gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga
penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, oke. Ini ada kasus Bapak Ibu, contohnya Ibu Waris, wali kelas 12 MIPA 2, sedang pusing menghadapi ulah muridnya bernama Faizal yang suka mengambil bekal milik temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Waris, atau seperti apa yang Bu Waris alami, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Faizal melakukan hal tersebut? Ya. Kembali silakan Bapak Ibu boleh di kolom chat atau di apa akan kita lakukan seandainya menghadapi situasi seperti Bu Waris. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa respon di sini. Dari ya, ada ini ya Bu Neni, Bu Waris ya. Ya, berikan pengertian bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain jika suka, lebih baik minta. Jadi tidak langsung memaksa minta ya. Kemudian terus saya akan mengambil informasi dari kedua belah pihak dulu secara terpisah. Kemudian melakukan rekonsiliasi antara keduanya dengan perantara saya dan guru kita. Baik, ini ada beberapa jawaban. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Pak Ardi, saya akan mengajak bicara anak tersebut. Hal apa yang membuat sikap seperti itu? Nah, hal itu sudah termasuk melakukan hal yang tidak disukai. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Tentunya kita semua sepakat ya, ini beberapa kan atau yang ditulis oleh Bapak Ibu ya. Mengajak bicara anak tersebut, memberi pengertian bahwa apa yang buat dia bersikap seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu. Jadi alasan anak tersebut melakukan tindakan mengambil mainan secara paksa itu apa? Ya, beberapa kemungkinan kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya itu apa sih yang kebutuhan tidak terpenuhi oleh si Faizal tadi? Kemungkinan bisa saja terjadi saat kita mengajak bicara atau memanggilnya kemudian menanyakan apa sih yang membuat dia melakukan hal tersebut. Next, Pak Anto. Yes. Nah, misalkan alasan Faizal setelah kita panggil, Faizal lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Faizal adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika alasan yang kedua, misalkan, next Pak. Alasan yang kedua, Faizal mengatakan karena Faizal senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan kepada guru, lalu gurunya melapor ke wali kelasnya, lalu orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Faizal adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin kita pun orang dewasa ya masih membutuhkan kebutuhan ini ya Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian bisa juga alasan selanjutnya, yaitu alasan Faizal yang ketiga adalah karena Faizal ingin membuat temannya takut dan menuruti keinginan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi berarti apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, jadi supaya teman-temannya takut dan menuruti keinginan dia. Ya, untuk alasan yang keempat, kemungkinan Faizal hal tersebut adalah karena Faizal merasa bosan dengan makanan yang bikin ibunya dari rumah. Sehingga Faizal ingin mencoba makanan yang bervariasi. Nah, dari alasan tersebut, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Faizal adalah kebutuhan akan kebebasan. Oke, itu tadi beberapa contoh alasan Faizal ya dari kasus yang tadi disampaikan bahwa Faizal selalu meminta bekal dari teman-temannya. Nah, kita tentunya sebagai guru harus lebih dahulu mengetahui tadi kebutuhan dasar manusia sehingga kita tidak langsung menyimpulkan atau langsung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya tentunya setelah kita lakukan di tindakan sebelumnya, selanjutnya adalah terus mengetahui posisi kontrol restitusi. Untuk tadinya adalah posisi kontrol restitusi. Mungkin Bapak Ibu ya paham apa itu restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses ciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan posisi kontrol restitusi itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya, jadi berada di posisi kontrol mana nih kita melakukan eksekusi ke anak ya. Nah, kita yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai tempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, nanti akan lebih jelas disajikan dalam kolom-kolom ya Bapak Ibu. Oke, cara 5 ini menurut Bapak Ibu mana yang paling ideal? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau sebagai manajer Bapak Ibu yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Haris atau siapa tadi ya? Pak Ardianto. Bu Haris langsung menyebutkan sebagai manajer. Kenapa Bu? Jadi langsung di dalam manajer sebagai pemodal, sebagai teman, sebagai pengantau, dan saya sebagai leader. Bagian itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan Bu Haris? Guru sebagai manajer? Iya, baik. Ya setuju ya. Iya, memang betul posisi kontrol restitusi yang paling ideal kita sebagai guru adalah guru sebagai manajer. Alasannya adalah tadi sudah disampaikan kepada oleh Bu Haris ya, sebagai manajer guru dapat mengarahkan murid untuk lebih bertanggung jawab dan solutif. Ya, manajer mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai identitas sukses. Jadi sebisa mungkin nanti kita saat menghadapi murid yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, yang memiliki
nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan, sebisa mungkin idealnya kita adalah guru bisa sebagai manajer. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan disajikan ya tabel di mana di sini ada kolom bagaimana guru berbuat, guru berkata, dan hasil yang terjadi ya. Hasilnya di antara 5 tadi posisi kontrol 5 jenis. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Biasanya guru akan berbuat mengedik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Contoh verbalnya atau contoh kata-katanya itu, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum kamu dengan mengangkat kaki, misalkan seperti itu. Ya, ini akan menghasilkan murid yang pemberontak, pendendam, dan menyalahkan. Selanjutnya posisi kontrol pembuat orang bersalah. Nah, ini biasanya akan ditunjukkan dengan perbuatan guru yang berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, dengan misalkan kata-kata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Ya, bla bla bla. Tergantung kasusnya ya Bapak Ibu ya. Ya, kamu misalkan Faisal tadi ya, Faisal kamu betul-betul sudah mengecewakan ibu dan bapak gitu. Jadi di situ kan anak merasa, waduh saya merasa bersalah nih dengan Bu Waris ya. Tadi contohnya Bu Waris ya. Ya, gitu. Nah, hasilnya biasanya anak itu akan cenderung menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, di mana biasanya guru itu akan membuatkan alasan-alasannya. Ya, misalkan kita meminta sesuatu pada murid ya. Misalkan tadi contoh yang ya, lakukan untuk Bapak Ibu ya misalkan ya. Jangan minta makanan lain untuk untuk Ibu ya, bikin malu Ibu ya misalkan ya. Atau ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman ya akrab seperti itu, maka hasilnya akan anak yang cenderung ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau ya. Biasanya guru akan lebih dominan di situ mengukur, menghitung dengan poin-poin ya Bapak Ibu ya. Contohnya dengan perkataan apa peraturannya? Peraturannya tentang hal yang dia langgar begitu ya. Kemudian apa konsekuensinya, sanksinya? Dia bahasanya dia lebih tegas gitu ya Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, misalnya hasilnya anak menyesuaikan bila diawasi, tetapi kalau tidak mungkin hasilnya akan berbeda. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer, biasanya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dia lembut gitu ya, lebih soft, lebih komunikatif begitu ya. Contohnya misalkan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan perbaikinya gitu ya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi lebih komunikatif, lebih soft gitu ya Bapak Ibu, dan akan menghasilkan siswa-siswi atau murid-murid kita menjadi kuat karakternya. Jadi akan menguatkan watak atau karakter murid-murid kita. Nah, yang terakhir ya ada pemahaman atau ilmu tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini diyakini adalah langkah-langkah yang dilakukan guru ya dalam rangka untuk menciptakan ya, siswa yang sesuai dengan yang kita harapkan, yang mempunyai budaya positif. Ya, ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses gitu. Jadi langkah pertama saat anak kita langgar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai positif yang kita harapkan,
Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bisa dengan kata-kata, misalkan kita memanggil anak tersebut, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok, gitu ya. Jadi lebih ke kita meyakinkan, menstabilkan bahwa itu tidak dia yang satu-satunya manusia yang kesalahan gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Jadi ternyata bahasa verbal, kata-kata itu penting bagi kita ya Bapak Ibu kaitannya dengan menciptakan budaya positif pada siswa. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ya, jadi bisa dengan kata-kata, kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalkan tadi Faizal ya, Faizal kamu mengambil makanan teman, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita mengkonfirmasi atau memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh anak kita atau murid kita itu tentang perbuatan yang salah itu. Atau misalkan dengan kata-kata, kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Oke. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Gitu. Jadi setelah dia mengakui, kita tanyakan keyakinan kelas sudah kita sepakati apa sih? Gitu ya. Terus apakah kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bersama? Gitu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anto bahwa keyakinan kelas atau bahkan sekolah ya Bapak Ibu itu sangat penting dalam rangka pada akhirnya nanti muaranya adalah menciptakan budaya positif gitu. Jadi keyakinan kelas itu merujuk pada keyakinan dalam diri secara intrinsik ya. Jadi bukan karena eksternal tetapi lebih kepada kesadaran diri. Misalkan di kelas siswa melanggar peraturan atau melanggar tapi dia sudah menyadari bahwa pelanggaran atau hal yang dia lakukan itu melanggar dari keyakinan yang kelas yang sudah di bersama ya secara internal secara intrinsik. Ya, Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya kita semua bisa mempraktekkan ya segitiga atau langkah restitusi ini menciptakan murid kita yang berperilaku atau berbudaya positif seperti yang kita inginkan. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan dengan jawab dan diskusi. Boleh nanti tidak hanya materi dari saya, tapi juga dengan Pak Anto. Jadi nanti kita akan jawab bersama-sama ya, Pak Anto ya. Oke. Baik, Bu, dipersilahkan. Bu Erna, dengar nggak ya? Ya. Oke. Mohon sebentar saya bertanya karena materi ini saya baru ya, garis ini baru benar. Apakah ini tidak tahu saya? Apakah metode dalam belajar Bu Erna? Seperti tadi kan yang Mas Anto itu kan sudah diterapkan. Kalau segitiga ini kan baru ya. Ya Bu, baru ya. Terima kasih. Ya. Baik, bisa nanti Pak Anto menambahkan ya, boleh. Ya, pertanyaan Bu Waris, apakah ini harus diterapkan gitu ya Bu ya? Dan ini memang sesuatu yang baru ya, restitusi dan ini sudah diyakini atau sudah dibuktikan gitu ya, dibuktikan dan kebetulan saya dan Pak Anto juga kemarin mempraktekkan di sekolah ya, di sekolah kita
tentang segi restitusi ini mensikapi ya permasalahan siswa yang bermasalah, dan kalau saya merasakan dan Pak Anto, dan ini sudah terbukti itu efektif gitu. Jadi dulu dengan tiga langkah ini gitu ya, harapannya tentunya hasilnya itu menjadi lebih baik anak tersebut. Ya, dimulai dari satu, menstabilkan identitas. Jadi anak kita ajak tidak merasa sangat bersalah gitu ya, tapi kita ikut di dalamnya gitu. Bahwa misalkan dengan kata-kata ibu juga pernah salah kok gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa yang membuat anak menjadi lebih nyaman atau merasa salah sendiri, sangat salah gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan ya tentang validasi. Jadi anak itu akan mengakui dengan sendirinya, tidak kita yang menunjuk kamu bersalah ya, kamu sudah salah nih, gitu. Tapi anak itu yang mengakui dengan sendirinya bahwa iya, saya sudah mengakui bahwa perbuatan ini adalah salah. Dan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan, anak kan menyebutkan sendiri atau menjelaskan sendiri keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat, yang sudah dia langgar gitu. Jadi anak setelah itu diharapkan dia juga menjadi nyaman, jadi kita memberikan perlakuan kepada anak itu sendiri juga sudah tahu resikonya dan apa yang harus dilakukan. Begitu jawaban saya, Boris. Buat Pak Anta akan menambahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aris atas pertanyaannya. Memang mungkin ini belum begitu familiar ya di tengah Bapak dan Ibu tentang restitusi. Jadi tadi diawali dengan keyakinan kelas ya, bahwasanya kita sudah sepakat bahwasanya nilai-nilai yang ingin dimiliki oleh kita bersama agar apa yang menjadi harapan kita menjadi terwujud seperti itu. Jadi diawali dengan nilai-nilai. Tapi yang namanya manusia atau murid-murid kita itu pasti kan tidak semuanya tidak seperti malaikat ya, pasti namanya manusia pernah berbuat kesalahan. Nah, ketika berbuat kesalahan itu, langkah restitusi inilah yang dirasa optimal dalam menangani. Jadi restitusi ini adalah suatu langkah-langkah penyelesaian masalah, tapi untuk melakukan hukuman. Tapi adalah jika suatu melakukan kesalahan, maka restitusi membuat anak itu tersadar, misalnya ada konsekuensi terhadap siswa lakukan ternyata tuh salah loh. Jadi langkah-langkahnya pertama tuh langsung tidak memberikan sanksi, kamu salah nih gitu, tapi menstabilkan identitas terlebih dahulu. Sini deh, misalkan Faizal, Bapak mau ngomong gitu. Jadi kita langkah menstabilkan identitas, kita menenangkan siswa terlebih dahulu, kita menentukan bahwasanya namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Kita juga pernah mungkin berbuat kesalahan. Jadi itu secara psikologis akan membuat siswa itu mungkin yang tadinya masih emosi atau mungkin masih dalam kondisi belum menerima seperti itu bisa lebih tenang seperti itu. Baru nanti tahapan kedua memvalidasi tindak salah dengan cara tidak langsung, tapi misalkan tadi si ini nangis loh gara-gara kamu tahu nggak kira-kira penyebabnya apa? Jadi kita memvalidasi dulu apa kesalahan yang lakukan. Jadi kita bukan tapi siswa sendiri yang akhirnya menyadari bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Jadi tahapan yang kedua adalah validasi. Lalu tahapan terakhir, nah kita kan sudah melakukan keyakinan kelas, baru kita menanyakan apa sih keyakinan kelas yang kira-kira kamu langgar seperti itu. Nah itu juga siswa sendiri yang nanti akan menyimpulkan, sehingga restitusi ini adalah suatu tindakan yang suatu langkah-langkah yang positif, yang membuat siswa itu akan kembali ke jalan atau nilai-nilai yang sudah dianut. Nah, mungkin seperti itu Bu Aris yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Aris. Baik, terima kasih Pak Terima Anta. kasih. Iya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Ini adalah salah satu penawaran solusi menghadapi dengan tahapan 3 itu tadi ya Bu Aris ya. Ya mungkin kita memang saya juga baru belajar ya. Semoga kita bisa menerapkan teori ini gitu. Kalau misalkan pertanyaan harus atau tidak, ya mungkin kita bisa menjawab dari masing-masing kita ya. Sebaiknya seperti apa? Kalau memang tawaran atau ada ilmu yang baru yang bagus yang kita bisa terapkan, kenapa tidak kita coba untuk terapkan?
Begitu ya Bu Aris mungkin ya. Sip. Terima kasih Terima pertanyaannya. kasih Bu Enam. Semoga kita bisa perlahan-lahan untuk bergeser bahwa kita tujuan utamanya mencerdaskan anak. Setuju Bu. Iya, setuju Bu Aris. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pertanyaan atau kita diskusikan hal-hal yang bisa mencerahkan kita semua. Silakan boleh di chat atau langsung saja menyampaikan ya mungkin di forum ini ya. Bisa raise hand Bapak Ibu. Ya. Jika tidak ada Bapak Ibu, ya mungkin kita akan akhiri ya, akan segera akhiri Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu berjalan tadi kita mulai dari dulu. Betul ya, sekarang 11.05. Alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih sudah antusias untuk mengikuti acara ini. Ya. Ya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Anto untuk menyampaikan closing-nya ya, closing statement. Silakan Pak. Iya, baik Bapak dan Ibu. Jadi demikianlah tadi paparan kami tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini memang harus kita terus galakan agar harapan kita tadi yang sempat sampaikan bisa mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Nah, mungkin kita juga yang aksi nyata ini kita tidak hanya menjelaskan itu, tapi Bu Erna seperti aksi nyatanya ingin mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian saya ingin membudayakan kemampuan literasi numerasi, bahwa saya menguasai ilmu pengetahuan, siswa itu harus menguasai literasi numerasi. Jadi literasi numerasi tidak hanya membaca, tapi juga maksud bacaan. Nah, untuk budaya literasi ini ada beberapa strategi yang bisa kita kuatkan, di mana kita bisa membentuk tim literasi, sosialisasi program literasi dan numerasi. Kemudian kita perlu juga menyampaikan penguatan literasi numerasi, pentingnya literasi numerasi kepada orang tua. Jadi pembelajaran itu tidak hanya bukan di sekolah, tapi juga dikuatkan di rumah seperti itu. Kemudian juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan literasi dan mengadakan pendalaman materi literasi numerasi dan tryout seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal positif dari budaya literasi ini. Kita membudayakan nilai-nilai literate, jadi nilai-nilai agar peserta didik itu mampu untuk memiliki wawasan yang tinggi, kemudian mampu berpikir kritis dan juga kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kita saling bekerja sama, berkolaborasi, menguatkan peserta didik kita untuk mengharapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan muncul menjadi nilai-nilai 47 yang menjadi identitas 47, bahwa 7 itu mampu menghasilkan peserta didik tadi yang sudah kita sepakati, yaitu nilai-nilai yang sopan santun, kemudian jujur, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai yang memiliki karakter dan potensi unggul. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anto terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita memulai hal-hal baik yang mungkin sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan pada acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf dari kami jika ada kekurangan. Mengakhiri Zoom ya Bapak Ibu.
Demikian tadi kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 47 Jakarta yang merupakan aksi nyata dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga tergerak, mari bergerak, terus menggerakkan. Demikian tadi kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 47 Jakarta yang merupakan aksi nyata dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga tergerak, mari bergerak, terus menggerakkan.